Shalom, Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 6 November 2024. Saya mendalam firman Tuhan, Ester 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelantaran dalam istana raja. Tetapi di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang ke-14. Lalu kata Sarah istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, ya. Di hari ini Rabu 6 November 2024, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, di Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Ya. Jadi pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Ya. Ini Ratu Ester. Ya. Jadi Ester juga ini dipakai oleh Tuhan juga. Ya. Pada waktu itu. Ya, makanya ada puasa Ester, Bapak Saudara. Ya, Ester berpuasa. Ya, untuk meredakan situasi di sana. Ya, dia menghadap raja. Ya, Bapak Saudara. Lalu berdirilah ia di pelantaran dalam istana raja. Ya. Jadi dia berdiri di pelantaran dalam istana raja. Ratu Ester datang. Ya, dia menghadap raja. Tentu disuruh oleh Tuhan juga. Ya, tidak mungkin dia datang kepada raja. Ya, berarti ada maksud dan tujuan untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya, sebelum terjadi hal yang baik dan buruk datang. Ya, di depan raja, di istana raja. Tepat di istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ya, jadi berhadapanlah dengan pintu istana itu. Raja ada di sana. Demikian juga Ester di sana. Ya. Jadi Ester ingin menyampaikan hal penting kepada raja ini. Ya. Kita lompat di Ester 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri. Ya. Jadi ketika raja melihat Ester di sana sang ratu berdiri di pelantaran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengeluarkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Jadi tongkat emas, ya. Raja mempunyai tongkat emas, dia mengeluarkan ke dekat Ester. Ini luar biasa, dihargai, ya. Jadi raja menghargai Ester, kedatangannya kemari. Ya. Jadi Ester ini adalah, ya, dipakai Tuhan juga. Ya, Bapak Saudara, kita juga begitu, Bapak Saudara. Ya, kita dipakai Tuhan apabila kita mau, ya, ikuti suara Tuhan. Ya, bar maha. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Buang semua. Nah, tipu daya iblis, hal-hal kejahatan beliau. Ya, buang semua, munafik, pengkhianat. Ya, buang semua, ngomong di bibir lain hati lain. Ya, itu perbuatan yang lama, saudara. Ya, dan mendekat Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, lalu mendekatlah Ester menyentuh ujung tongkat itu. Jadi Ester menyentuh tongkat itu, ujung tongkat itu, kepunyaan raja itu. Ya, ini adalah satu penghargaan yang luar biasa. Ya.
kedatangan tamu. Jadi Ester ini adalah tamu juga, ya, bertemu dengan raja, ya, pada waktu itu maksudnya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Ester 5 ayat yang ke-14. Lalu kata Sera istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang tinggi 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Jadi Mordekai ini, ya, mau digantung di tiang, Bapak Saudara. Ya, karena jahat juga orang ini. Ya, sudah dibuatkan persiapan tiang itu, ya, tinggi 50 hasta. Ya, jadi besok pagi raja Mordekai disulahkan kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Ya. Jadi kalau kita jahat di mata Tuhan, risiko, Bapak Saudara. Siapapun kita. Ini contoh-contoh Alkitab sudah ada, sudah dinubuatkan. Jadi siapapun kita yang ada sekarang ini, di akhir zaman ini, ada risiko kalau berbuat jahat. Sakit, itu, sakit penyakit, ya, kerja juga tidak ada uang. Itu risiko. Ya, pikiran buntu, ya, stres, depresi. Itu tentu ada penghukumannya, Bapak Saudara. Ya. Disulahkan orang pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi Haman ini memandang itu baik, ya, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ya, jadi Haman menyuruh orang buat tiang itu, ya, ini luar biasa, supaya Mordekai dihukum, ya, digantung pada tiang itu. Ya. Jadi kita jangan seperti Mordekai ini, ya, jahat di mata Tuhan, ya, terlalu jahat, ya. Jadi kalau makanya Yakobus 5 ayat yang Yakobus 1 ayat yang ke-15, upah dosa adalah maut, ya, mati, ya, binasa. Ya. Jadi kita harus berpikir, ya, ada kesempatan, ya, ambil waktu, ya, baca Alkitab. Ya. Saya hari ini hari yang kelima baca Alkitab, Bapak Saudara. Ya. Ini sudah hari yang kelima. Ya. Saya doa supaya 17 hari ini atau 16 hari selesai sudah. Ya. Kita harus membaca Alkitab. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan dan baca Alkitab. Ya. Jangan disia-siakan. Ya. Tunggu apa lagi? Tunggu sakit dulu. Ya, mumpung masih sehat ini. Ya, baca, Bapak Ibu boleh baca sesuai iman Bapak Ibu Saudara. Saya baca bisa 4 jam, 2 jam. Ya, Bapak Ibu cukup 30 menit, 15 menit tidak apa-apa. Itu ukuran iman. Ya, Tuhan lihat, Tuhan balas. Ya, dimanapun kita berada. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 6 November 2004, di Injil firman Tuhan Ester 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di perantaraan dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersembahyang di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Lalu kata Sera istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.